Halo teman-teman semua, Shalom, apa kabarnya? Pada hari ini kita sama-sama ketemu di Ibadah GoTNT Online Sharing. Sebelumnya aku mau ucapin buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang. Semoga lewat firman ini, lewat video ini, teman-teman semua bisa menerima berkat yang mungkin bisa teman-teman sharingin juga ke orang-orang lain. Oke, kita mulai ya. Jadi untuk hari ini aku mau sharing firman Tuhan tentang berkenan di dalam Tuhan, gitu ya. Kita buka ayatnya di Matius 6 ayat 33. Ini aku bacain buat teman-teman. Mungkin di rumah boleh buka Alkitabnya atau mungkin lihat ke layar ya. Oke, di ayat 33, Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Oke ya. Nah, dari ayat ini apa sih korelasinya dengan judul tema kita gitu ya, berkenan di hadapan Tuhan gitu. Karena gini teman-teman, saat kita mau berkenan di hadapan Tuhan, artinya kita harus mencari Tuhan gitu ya. Dan nyambung di sini ya jelas dong ya kan, kita mau berkenan di hadapan Tuhan ya berarti yang harus kita cari adalah Tuhan gitu. Dan di saat kita mendapatkan perkenanan itu, di saat kita mendapatkan favor itu, maka Tuhan akan jaminkan 3 hal, yaitu adalah damai sejahtera, sukacita yang berlimpah, dan yang terakhir adalah berkat. Berkat yang Tuhan kasih ke setiap kita. Tentu kita mau dong berkat ya, kita mau sukacita, kita mau damai sejahtera ya dalam hidup setiap kita. Oke, kalau teman-teman mau, ya teman-teman harus berkenan dalam Tuhan. Teman-teman harus dapatkan favor itu. Nah, cara dapetinnya gimana? Ini aku kasih step-stepnya atau caranya nih. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan favor atau perkenanan Tuhan. Yang pertama, ya, kita harus hidup benar, gitu ya. Dalam kehidupan orang Kristen, kita harus hidup benar, gitu. Hidup benar ini berarti ya kita harus menghidupi firman Tuhan, bukan hanya membaca atau mengatakan firman Tuhan. Gitu ya, kita harus benar-benar tuntas, yaitu dari baca, merenungkan sampai mempraktekkan gitu loh teman-teman ya, sampai kita ngelakuin firman Tuhan itu sendiri buat hidup kita gitu. Terus apalagi itu tadi ya, kita udah baca ya bahwa kita harus berfokus ke Tuhan, bukan berfokus ke dunia ini gitu, bukan berfokus untuk mencari kekayaan aja gitu ya. Boleh kita menjadi kaya di dunia ini tuh nggak apa-apa gitu ya. Cuman yang dipermasalahan adalah apakah kita rakus atau enggak akan hal itu. Kita cuma berfokus ke situ atau itu cuma sebagai ya udah itu goal hidup aja gitu loh ya. Kalau dicapai ya syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu ya. Itu harus kita perhatiin teman-teman ya, karena di saat kita mulai nggak fokus ke jalannya Tuhan, nggak fokus untuk mencari Tuhan, ya artinya kita udah nggak hidup benar gitu ya. Jadi itu yang harus kita pahami teman-teman, bahwa pertama intinya kita harus hidup benar dulu ya. Kita harus fokus cari ke Tuhan gitu ya. Jangan hanya mengincar keinginan dunia saja gitu, tapi cari juga kebenaran firman Tuhan ya. Nah yang kedua itu adalah kita harus menghidupi kehidupan doa ya. Nah untuk kehidupan doa ini maksudnya gini teman-teman, kita tuh harus menjadikan doa itu sebagai nafas iman kita gitu. Sama kayak manusia kalau mau hidup dia harus bernafas, maka iman kita kalau mau hidup juga dia harus bernafas. Nah nafasnya lewat apa? Lewat doa gitu loh teman-teman ya. Doa itu kan adalah cara kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan gitu. Saat kita connect ke Tuhan, maka iman kita akan dicas teman-teman, akan diperbaharui lagi, akan dibikin semangat lagi gitu loh teman-teman ya. Oke, dan ingat ini satu notes yang penting, bahwa doa itu bukan berarti hanya sekedar meminta teman-teman ya. Karena kita gitu ya, doa minta berkat ya kan, doa Tuhan aku mau makan, Tuhan aku mau sekolah, lindungilah aku ya kan, Tuhan aku mau tidur, jagai aku, misalnya kayak gitu-gitu ya. Itu benar gitu, itu benar. Tapi bukan berarti doa fungsinya cuman sekedar itu aja teman-teman ya. Bukan itu doang fungsinya apalagi selain untuk itu, untuk meminta itu apalagi ya, untuk komunikasi kita sama Tuhan gitu. Saat teman-teman lagi ada masalah mungkin ya, di sekolah, di rumah ya, dimanapun lah teman-teman berada, mungkin teman-teman lagi ngadapin satu hal yang berat gitu ya, teman-teman bisa cerita ke Tuhan gitu. Ambil waktu, tenangin diri, ngobrol sama Tuhan. Tuhan aku lagi alamin sesuatu nih berat buat aku gitu. Cerita aja. Saat kita mau luangin waktu kita untuk cerita ke Tuhan, di saat itulah teman-teman damai sejahtera akan hadir dalam hidup kita. Percaya nggak percaya, lakuin dulu aja, coba dulu ya. Kita hidupi kehidupan doa kita ya. Yang ketiga, yang terakhir, itu adalah kita harus yakin bahwa dalam Tuhan itu ada kemenangan gitu ya. Kita harus yakin dalam Tuhan itu ada kemenangan. Udah, kita jalan aja di jalannya Tuhan. Jangan lagi kita lihat kanan kiri, jangan lagi kita ngelihat keindahan dunia ya kan, tawaran-tawaran yang mungkin menggiurkan dari dunia gitu.
kita fokus aja di dalam Tuhan, maka Tuhan akan jaminkan kehidupan kita. Mungkin gini, bisa contoh, followers kita mungkin tidak sebanyak teman-teman kita yang hidupnya ngikutin dunia ini gitu. Ya misalnya kayak gitu, ya kan? Tapi yakinlah teman-teman, saat kita di dalam Tuhan, maka kita akan dijagai terus, kita akan terus diperbaharui gitu. Kita akan terus diberkati sama Tuhan. Dan itu yang harus kita incar gitu loh. Ya, itu yang harus kita incar, itu yang harus kita cari justru. Bukan hal-hal yang mungkin membutakan kita gitu dari dunia. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 3 hal intinya nih. Aku mau ingetin bahwa yang pertama, kita harus hidup benar. Ya, yang kedua, kita harus menghidupi kehidupan doa kita. Dan yang terakhir, kita harus yakin kalau di dalam Tuhan itu ada kemenangan gitu. Kita lakuin 3 ini dulu aja deh. Ya, secara rutin terus-menerus. Maka kita akan dapatkan perkenanan Tuhan. Kita akan dapatkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Gitu. Oke? Itu aja teman-teman yang bisa aku sharingin. Terima kasih. Semoga firman ini teman-teman bisa diberkati, dan lewat firman ini juga teman-teman bisa memberkati orang lain. Oke, itu aja. Sekian. God bless. Together, better, stronger. Bye-bye. See you next week.